Tapi aku denger lebih berpotensi diterima yang punya ijazah kayaknya. Kalau pakai UN berarti kan bukan nilai rapot. Iya nggak sih? Gen Z Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Amar. Ini mungkin bakal jadi podcast pertama. Jadi hari ini aku ketemu silaturahmi ke saudaraku, namanya Mas. Mungkin bisa diperkenalkan? Nama ana Ibrahim Hanif, biasa dipanggil Ibrahim. Nah, beliau ini sekarang sedang melakukan menempuh studi di Universitas Islam Madinah. Jadi emang jarang banget pulang, dan ini kali perdana, kayaknya pertama kali kita ngobrol ya Mas? Ya bisa dibilang begitu sih, karena setelah sekian tahun paling cuma ketemu doang, tapi nggak ada sesi untuk ngobrol gitu lah. Iya, kayak terakhir ketemu beliau ini waktu 4 tahun yang lalu, waktu nikahan kakaknya. 4 tahun yang lalu kan? Iya. Itu tahu sudah lama banget kan. Nah, ini juga pertama kali ngobrol. Jadi sebelumnya saya nggak kenal sama sekali nih. Parah ini. Ini kenal karena podcast ini. Ini fakta aja ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan menggali lebih dalam. Ada 3 tema yang kita akan lakukan berkaitan dengan masuk universitas, kehidupan di sana, sama lulusnya nanti. Oke, langsung aja, kita langsung tanya aja teman-teman. Dari Mas, biasa dipanggil Mas Ohim ya Mas? Ya, monggo silahkan. Oke, Mas Silakan. Ohim. Oke, Mas Ohim, sebelumnya kok bisa masuk ke Madinah itu emang ada impian dari dulu atau gimana gitu? Pertama-tama dulu saya itu punya cita-cita, pokoknya nanti kalau sekolah atau di perguruan tinggi atau di universitas, saya tuh nggak pengen apa ya istilahnya, sekolah di dalam negeri. Pokoknya mau nggak mau caranya apapun, mau dimanapun, kalau bisa ke luar negeri gitu loh. Ke luar negeri? Pertama itu, dan itu belum ada tujuan kemana gitu awalnya, dulu. Terus mulai seiring berjalan waktu, semakin punya gambaran, contoh, akhirnya ada impian itu untuk impian utama ke UIM atau Universitas Islam Madinah. Mulai dari itu mulai persiapan dan segalanya, alhamdulillah bisa masuk. Oh gitu impian. Nah, kenapa pilih Madinah? Maksudnya sebelumnya dulu kenapa Timur Tengah, kan bisa Barat juga kan? Ya. Karena spesialisasi Ana mungkin lebih di agama ya. Kalau umum sebenarnya juga bisa, untuk menyusul di umum juga bisa. Cuman lebih nyaman kalau di jurusan agama. Oh gitu. Dan ini yang menurut saya sendiri ya, menurut Ana. Oke, berarti kan milihnya Timur Tengah ya, bukan Barat. Nah, kenapa Universitas Islam Madinah? Kan Timur Tengah maksudnya kampusnya juga banyak gitu loh. Pertama, plusnya kalau di sana tuh ya kita tahu sendiri lah. Di Madinah kan otomatis dekat dengan Masjid Nabawi. Terus banyak-banyak situs sejarah tentang Rasulullah dulu, zaman dahulu. Banyak-banyak tempat yang bisa dikunjungi lah. Tapi punya sejarah dari segi agama Islam gitu loh. Terus juga kita juga bisa ngambil keberkahan lah di tempat-tempat tertentu, seperti di Masjidil Haram mungkin, di Nabawi, di banyak tempat lah kalau di Saudi itu, dibanding tempat-tempat lain di Timur Tengah gitu. Oh gitu. Berarti gitu. salah satu yang menjadi favorit tuh di situ. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Sebelumnya nih, kalau boleh tahu Mas Soem nih dari SMA mana sih? Kalau dari SMA saya di pedesaan ya, di gunung, di Tawangmangu, lebih tepatnya di Iskarima. Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Iskarima. Ya di situ. SMA Ana. Minat ke Madinah itu sejak kelas berapa? Minat ke Madinah sejak awal di SMA. Awal SMA. Kalau pas SMP belum ada tujuan. SMP pasti. di Iskarima juga? Enggak, kalau enggak. anak SMP di sini di Solo. SMP Solo, Ya. terus SMA pilih Iskarima. SMA pilih Iskarima di Karanganyar ya, di Tawangmangu. Di Iskarima itu yang kan ada apa? Matik. Gimana sih Iskarima Ya. bagiannya? Jadinya di Iskarima tuh ada banyak unit.
Di sana mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ada semua. Oh, ada universitasnya Ya, berarti? ada universitasnya juga. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Itu di sekarang juga ada. Terus setiap unit itu punya spesialisasi masing-masing. Misal kalau Ana itu di Matik atau Madrasah Aliyah itu lebih spesialisasi di IPA Oh, IPA malah. atau umum. Berarti bukan yang agama? Apa? Bukan yang spesialis agama. Bukan. Bukan. Di sana yang jadi apa ya, primadona itu justru malah yang itu, yang umum. Oh, ya. Terus ada unit lain yang lebih khusus ke agama, kayak itu Idadul Ma'alimin atau IMTAK ya. Oh, IMTAK namanya. Untuk persiapan dai, itu di IMTAK. Cuman nggak setenar yang di MA-nya, yang apa Madrasah Aliyah. Tuh. Nah, habis dari Iskarima itu faktanya yang aku tahu juga ke Mesir dulu. Itu ceritanya gimana? Oh, itu. Jadi gini, kan tadi kan anak punya cita-cita ya. Pokoknya mau nggak mau habis SMA atau pas kuliah, itu pokoknya ke luar negeri, kemanapun mau nggak mau ke luar negeri. Oke, ke luar negeri. Itu satu. Terus otomatis mulai SMA mulai ada tujuan ke UIM tadi, ke Madinah ya. Tapi kan kalau di UIM itu biasanya nunggunya setahun tuh. Ya, Setahun. ya. Kita daftar, berkas kumpulkan, terus nunggu setahun baru pengumuman. Otomatis gap year lah ya, setahun kan nggak ada kegiatan tuh. Terus habis itu ngabdi dulu, ada pondok di Sukoharjo. Karena ngabdi di situ di Mekonang. Itu berarti ngabdi itu daftar ke sana untuk jadi pengabdian. Iya, Oh, ngajuin. Terus? Terus nunggu setahun, qadarullah belum keterima yang di UIM. Nunggu setahun belum keterima, otomatis pokoknya kalau bisa tuh daftar lagi lah sampai keterima, mau berapapun, berapa kali, maksimal kan 5 kali ya. Oh, langsung Mau- kali. maksimal 5 kali, 5 tahun lah. Terus akhirnya ya udah, daftar lagi. Qadarullah, daftar lagi, habis itu masih lanjut lagi di tempat pengabdian tadi di Sukoharjo. Itu nambah setengah tahun kalau nggak salah. Nambah setengah tahun. Terus habis itu masih pengumumannya kan masih lama tuh, setahun lagi ke depan kan. Udah setengah tahun tuh udah kok rasanya kok apa ya? Kayak bosen. Kehidupannya ini terus, pokoknya itu tadi. Terus habis itu ada teman juga nginfoin ke Ana, ada buka pendaftaran Mesir gitu kan. Oh. Pendaftaran Mesir dari Kemenak, biasanya dari Kemenak. Terus ya udah kita persiapin berkas, bla 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 bla. Selesai, habis itu kita kirim berkas. Nah, bedanya kalau di UIM sama Mesir ini, kalau di UIM itu biasanya tanpa tes. UIM tanpa tes. Ya, tapi kalau dari Mesir itu biasanya ada tes dari Kemenak. Mulai dari tes tulis sama tes wawancara. Nah, terus ya udah kita daftar, kumpulin berkas, daftar, kita tes. Tes itu ada 2 sesi ya tadi ya, tulis sama wawancara. Alhamdulillah di tes pertama lolos, terus lanjut ke tes kedua di wawancara, alhamdulillah juga lolos. Di situ baru ke Mesir tadi, lanjutnya ke Mesir. Jadi ke Mesir itu didasari dengan pengen keluar negeri. Iya. Jadinya nggak pengen gabut di Indo ya. Oh gitu. Jadi karena bosan terus ada tawaran ke Mesir, Iya. langsung Parah ya, nggak ada berangkat ke tujuan. Mesir. Terus di tengah Mesir itu masih lanjut daftar Madinah. Ya, nunggu tadi kan Tuh, setahun kan, daftar baru kan. dapat setengah tahun kan ya. Terus berarti yang Mesir cabut gitu, ditinggal. Ya, Oh, ditinggal. ditinggal. Nggak Oh. dicabut sih sebenarnya. Lari aja kabur. Oh. Nggak resmi. Oh, itu. Berarti nggak bilang-bilang. Nggak, kalau di sana aman lah. Oh, di sana aman ya. Oh, gitu-gitu. Oke. Terus untuk daftar Madinah sendiri itu yang disiapin apa aja sih? Berkasnya itu apa? Kalau berkasnya itu ada berkas yang wajib dikumpulin, ada berkas yang cuma kayak tambahan gitu loh. Kalau nggak dikumpulin nggak apa-apa, tapi jadi nilai plus kalau Oh nggak iya. dikumpulin. Ah. Yang pertama itu yang pasti ijazah lah ya. Ijazah. Itu wajib. Loh, ijazah itu bukan nunggu setahun kan? Hah? Baru dapat. Maksudnya kalau habis lulus SMA kan biasanya ijazah belum jadi kan? Ya, tapi untuk tahun ini, untuk tahun-tahun belakang ini kita bisa ngajuin dulu pendaftaran. Pakai surat keterangan lulus. Ya, ijazahnya SKL. nanti di akhir. Nanti kalau udah ada Oh. pengumuman suruh ngumpulin ijazah yang belum ngumpulin, biasanya bisa dikumpulin di tambahan waktu. Tapi aku denger-denger lebih berpotensi diterima yang punya ijazah kayaknya. Wah, Ya nggak sih? kalau itu anak kurang tahu ya, untuk pendaftaran baru-baru ini kurang update sih kalau anak. Oh, soalnya rata-rata kan orang Indo keterima di pendaftaran kedua. Ya nggak sih? Iya,
Nah, otomatis kan dapatnya ijazah dulu. Sebenarnya enggak juga sih, teman anak enggak juga juga. ada yang dia ijazahnya ngikut juga ada. Ijazahnya nanti telat diakhirkan juga ada. Gitu. Oke, terus habis ijazah Ijazah transkrip nilai. nilai. Itu nilai apa? Itu nilai kalau sekarang nggak ada UN ya? Nggak ada. Nggak ada UN. Oh, dulu pakai UN berarti? Ya, kalau dulu dulu biasanya pakai UN. UN. Ijazah yang di belakang tuh loh, belakang ijazah. Iya. Biasanya pakai itu. Nah, kalau sekarang Tapi kalau sekarang biasanya berarti pakai nilai sekolah. nilai sekolah. Nilai sekolah. Nilai sekolah itu nilai rapot semester 1 sampai 5. Nah, kalau itu kurang Atau tahu. Itu lebih tahu kan. Oh, dulu kok karena dulu pakai UN ya? UN. Oh, Masih alah. nilai sekolah sih. Oh, Pakai iya. nilai sekolah sih. Iya. Yuk. Kalau pakai UN berarti kan bukan nilai rapot. Iya nggak sih? Nilai itu loh, nilai apa sih? Nilai belakang ijazah, di belakang ijazah. Nanti ada ijazah tuh, belakangnya kan ada nilai. Nah, di situ. Kan ada IPA, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wah, aku kurang tahu teman-teman. Lama nggak lihat rapot. Kemarin rapot SMP dibiarin. Ijazah, transkrip nilai sih lebih tepatnya sih, transkrip nilai. Enggak, soalnya rata-rata kalau di pondokku juga di Ibnu Abbas itu kan ada mapel. Jadi rapot tuh ada dua, ada rapot umum sama rapot diniyah. Ya. Sama ada gabungan. Heeh. Nah, kan bingung nih. Daftarnya pakai yang mana gitu. Atau nilai apa lagi itu. Kan nilai kan itu. Lebih penting kalau Ana di itu sih yang gabung sama ijazah sih. Kalau misal ada nilai rapot berarti yang ke umum nggak sih kalau kayak gitu? Oh, berarti gabungan, Dok. Ya, lebih anu lah, lebih umum pokoknya. Oh, gitu. Berarti pakai rapot yang gabungan. Iya, pokoknya Jadi itu. kalau sekolah biasa sekarang pakai nilai rapot berarti semester 1 sampai 5 Ah. di rata-rata yang gabungan. Nah, bukan yang bukan yang diniyah kayaknya, lebih yang ke yang gabungan. umum kalau nggak salah. Oh, gitu. Itu Kalau kalau sekarang ya. gitu. Terus habis transkrip nilai ijazah, Transkrip nilai ijazah ada namanya SKCK, surat keterangan surat keterangan perlakuan baik Perlakuan dari baik. polisi ya. Biasanya bisa dibuat di kota kalau nggak salah, Polres ya. Oh, gitu. Polres itu bisa, tapi kalau Ana lebih recommended langsung ke Polda sih. Kalau di Jawa Tengah berarti ya di Semarang. Ya. Langsung ke pusat tentu aja. Langsung ke pusat Polda. Itu kalau Ana dulu gitu. Jadinya langsung. Itu SKCK, surat keterangan berlaku baik. Terus itu aja sih, 3 itu yang penting. Sama nanti ada tambah-tambahannya. Contohnya oh ya, ada taskiyah. Taskiyah itu setahu Ana wajib, tapi cuma 1 doang atau 2 gitu kalau nggak salah. Tasnya tuh, Mas. Taskiyah itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya? Taskiyah itu adalah surat rekomendasi. Oh, surat rekomendasi. Ya. Rekomendasi. Itu terserah antum mau ambil perorangan, misal ke ustadz tertentu atau ambil dari lembaga. Kalau misal yayasan, sekolah antum punya yayasan tuh, antum minta ke yayasan itu bisa. Itu taskiyah atau tadi rekomendasi. Nah, nilai ijazah sama transkrip nilai itu ngaruh nggak? Maksudnya tinggi rendahnya nilai ada batasannya nggak atau hoki atau gimana? Kalau dari sepengetahuan Ana ya, Ana tanya dari teman-teman itu nilai mereka masing-masing itu biasanya minimal rata-rata 85. 85. 85 lumayan tinggi sih. Itu berarti rata-rata semuanya dong gabungan. Iya, Ana aja 84. Pokoknya yang pernah Ana tanyain itu rata-rata di 80 ke atas lah. 80 ke atas. 85 ke atas. Yang 70 tuh 70 ke atas Ana belum pernah lihat. 80 ke bawah Ana belum pernah denger. Oh, gitu teman rata-rata 85 ya. Mayoritas 80 ke atas lah pokoknya lah. Oh, gitu. Oke. Berarti itu syarat-syaratnya nggak ada tes sama sekali. Nggak ada tes. Dan itu full biaya full dari sana. Kalau biaya alhamdulillah insyaallah full dari sana. Berarti kita kalau bawa uang tuh memang apa? Buat jajan doang gitu. Oh, untuk gitu, tabung lah, jangan untuk jajan lah ya. Oh, iya tabung. Oh, gitu. Oke. Tabung. Kita juga bisa pilih dosen. Kalau kita misal ada dosen yang enak itu dari teman-teman itu rekomendasi nih dosennya enak, kita pilih yang enak. Kita harus pintar-pintar strategi cari dosen gitu. biar nilainya juga aman. Nah, kalau mau sekarang kalau mau ke Mekah itu ke Ka'bah dari sana tuh gimana? Nah, ini juga banyak orang yang